Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pemirsa dalam acara Ngobras Doa bersama Donditan dan Aristo. Dan hari ini pemirsa kita berada di tempat Kohlo, ya, tempat Kohlo. Nanti kita langsung bongkar-bongkar bagaimana nanti apa yang disampaikan oleh Kohlo. Saya langsung serahkan ke Pak Dondi. Loh, kok langsung saya? Iya. Masya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sungguh sangat senang sekali kita hari ini bisa bertemu dengan seorang saudara muslim kita, ya. Saya pengen manggilnya Brother Lo aja ya. Brother Lo. Masya Allah, hari ini kita bisa bertemu dengan, atau lebih enak Kohlo juga boleh ya. Baik, hari ini kita sedang berada di masjid yang lokasinya berdekatan dengan kediaman Kohlo nih ya. Iya. Di daerah Jakarta Barat ya. Jakarta Barat. Ini masuknya mana? Pegadungan. 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 Oh, Pegadungan. baik, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol. Kohlo ditemani oleh Cici ya, anak yang keberapa nih? Ketiga, putri ketiga. Anak putri yang ketiga. Nah, hari ini tadi kita diajak ke tempat apa ya? Berkuda. Namanya? Pelatihan ya, pelatihan kuda. Melatih berkuda. Melatih berkuda, Masya Allah. Saya baru nyangka Jakarta ada kuda. Nanti habis ini harus naik ya. Harusnya udah. boleh. Baik, Masya Allah. Lo ini adalah sama seperti saya. Kita merupakan orang-orang yang sangat beruntung ya, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Aristo juga ya. Kita merasa seperti orang saudara yang sudah lama nggak ketemu, betul nggak? Iya, betul. Sepertinya begitu ya? Iya. Langsung akrab ya? Rasanya gitu ya? Langsung akrab ya, kangen gitu. Kenapa bisa gitu ya? Kenapa bisa gitu? Karena ada rasa apa namanya, kayak semacam tauhid yang disatukan gitu ya. Ikatan hati, ikatan hati, iman. ya, ikatan akidah gitu ya. yang Iya, disatukan. betul. Sangat senang sekali. Jadi kalau saya bertemu dengan mualaf lain, rasanya seperti saudara yang sudah lama nggak ketemu, bisa langsung akrab. Contoh saya ketemu dengan Agustan juga begitu. Udah lama, istilahnya nggak pernah ketemu, begitu ketemu langsung akrab. Gitu. Marganya sama-sama tan ya. Marganya sama-sama tan. Hari ini kita ketemu dengan yang marganya Lo. Marganya Lo, iya. Kalau nama lengkapnya boleh? Lo apa? Nama lengkapnya apa? Lo Kuang I. Nama lengkapnya. Lo Kalau Kuang I. nama Islamnya ada? Muhammad Abdul Aziz. Muhammad Abdul Aziz. Masya Allah namanya. Baiklah, kalau begitu mungkin kita langsung mulai ya. Ngobrol-ngobrol sama Lo ya. Kalau ini asli kelahiran Jakarta. Kelahiran Jakarta. Ya. Oke. Dari keluarga apa? Yang Kristen atau? Sebenarnya kalau keluarga asal itu bukan Kristen, Konghucu. Konghucu. Nah, sekali lagi perbedaan antara Konghucu dengan Buddha itu ada perbedaan. Ya. Cuman karena waktu dulu itu yang diakuin cuman Buddha, Hindu, Kristen sama Islam, Ya. maka nyari yang paling deket, Ya. bilanglah Buddha. Ya. Padahal cuma beda ya, pada dasarnya beda ya. Betul. Orang-orang Tionghoa tahu lah itu beda. Ya. Nah, selanjutnya karena di sekolah itu butuh penilaian, kita harus dapat nilai, dan tidak ada tempat beribadahnya orang Buddha di daerah kami, kayak gitu. Saya kan dibesarkan Jawa Timur. Iya. Jadi akhirnya masuklah ke Protestan. Oh, gitu. Iya. Di Protestan dibiarkan, malah disuruh jadi domba sejati gitu sama orang tua. Ya kan domba yang tersesat kan. Kalau misalnya udah nggak tersesat kan jadi domba sejati gitu. Ini disuruh jadi inilah, jadi gembalaan yang baik waktu itu. Dibiarkan, no problem gitu. Nah, baru habis itu milih Islam. Gitu. Sorry nih, potong nih. Tahu-tahu udah jadi gembalaan yang baik, kok tahu-tahu bisa milih Islam tuh, kenapa itu? Ceritanya gimana tuh? Kita itu rezeki masing-masing, Ya. usaha juga masing-masing, jalan hidayah pun masing-masing gitu loh. Dan terkadang unik, terkadang ada yang masuk akal, ada yang nggak masuk akal, ada yang sederhana, ada yang sulit, ada yang bertahun-tahun, ada yang kilat. Nah kalau macam saya hitungannya
setengah kilat setengah enggak gitu. Jadi keputusan perpindahan menjadi mualaf itu hitungannya kilat, yaitu dengan debat. Diajak debat sama Koko, diajak debat tentang Trinitas, tentang hakikat ketuhanan dan hakikat Bunda Maria sebagai ibu dari Tuhan. Nah, di situ debat itu. Tapi kalau panjangnya, jadi Koko saya itu masuk Islam duluan kan? Oh, Koko duluan. Koko duluan. Jadi itu panjangnya Koko memasukkan mengajak dialog itu sebenarnya udah lama. Sedikit gitu. Nah, baru setelah dirasa kok nyaman nih gitu diajak debat. Nah, debat, kalau kamu kalah kamu ikut agama saya, kalau saya kalah saya murtad lagi, masuk agama lagi. Dulu sama-sama Protestan satu gereja. Di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Di Jawa Timur gitu. Jadi debat itu saya tidak akan menjelaskan bagaimana debat tentang Trinitas. Banyak kan ya, Trinitas banyak debat, ujung-ujungnya itu konsep ketuhanan. Antara tauhid dengan 3 in 1 gitu. Tetapi saya mau menggarisbawahi lagi debat yang kedua, yaitu tentang bagaimana konsep Bunda Maria. Ini yang membuat saya itu menyerah kayak gitu. Jadi dari konsep Trinitas saya sudah menyerah gitu kan. Terus kemudian konsep bagaimana seorang Tuhan dilahirkan oleh makhluknya. Karena makhluknya menjadi ibunya, maka sang Tuhan harus berbakti kepada ibunya. Nah, konsep ini yang tidak diterima akhirnya. Yang juga akhirnya saya pikir iya juga ya, kenapa saya terima konsep ini selama ini gitu. Iya juga, kalau Tuhan Maha segalanya, bisa menciptakan segala sesuatu, terus dia okelah dia berkehendak untuk lahir kepada makhluknya, tapi dia juga memerintahkan untuk berbakti kepada ibu. Artinya Tuhan memerintahkan dirinya sendiri untuk berbakti kepada makhluknya. Wah, ini nggak benar nih gitu. Dalam pikiran saya pribadi, wah ini sudah nggak benar konsepnya. Kalau kayak gini konsepnya nggak benar, saya udah ngaku kalah. Gentleman, ngaku kalah, syahadat. Asiknya itu belajar Islam itu pasca syahadat sebenarnya gitu. Baru menemukan Islam yang benar-benar. Waktu baru syahadat, baru karena goyah keimanan, terus dikasih konsep keimanan yang lebih sempurna. Nah, baru beralih tuh, oh iya ini yang benar nih. Konsep seorang Tuhan bagaimana, konsep seorang Rasul gimana, konsep seorang anak walaupun dia Rasul kepada orang tuanya gimana gitu kan. Nah, ini yang benar menurut Islam. Taunya itu saja. Oh ya sudah, saya peluk ini. Kenapa? Karena inilah yang lebih sempurna dari yang sebelumnya. Nah, setelah itu baru belajar. Setelah belajar lebih sempurna lagi, ternyata lebih nyaman. Ngomong-ngomong, tadi kalau saya tertarik tadi dengar waktu kalau bilang kalau Tuhan dilahirkan punya ibu, tapi dia harus berbakti kepada ibunya. Gitu. Pertanyaannya, ibunya tuh yang ngambilin siapa? Nah itu. Nah kalau dalam konsep itu kan memang udah jelas kun fayakun prosesnya kan. Kamasalil Adam, seperti penciptaan Adam kayak gitu. Itu udah jelas kan. Kalau itu mungkin waktu itu kita nggak pertanyakan karena sudah jelas firmannya. Dalam Islam juga dijelaskan lebih sempurna. Yang jadi ganjelan saya, kenapa sih Tuhan ini menyuruh makhluknya berbakti kepada ibunya, tetapi dia jadi makhluk? Artinya Tuhan menyuruh dirinya sendiri untuk berbakti kepada makhluk. Konsep ketuhanan ini batal menurut saya. Kayak ada semacam paradoks gitu ya. Ada sesuatu yang bertolak belakang dengan konsep itu sendiri gitu. Iya. Jadi kelihatan, oh konsep ini berarti ada yang salah nih. Siapa yang bikin salah? Nah, saya nggak berpikir sana lagi. Siapa yang bikin salah? Pasti salah. Pasti salah. Pasti salah. Kayak gitu, pasti salah. Pasti udah salah. Ya sudah, saya ngikutin yang konsepnya lebih sempurna. Konsep dalam Islam, Bunda Maria lebih sempurna. Seorang perawan suci yang Allah kun fayakunkan untuk hamil, dan dia digambarkan tidak pernah ngobrol dengan laki-laki lain. dalam Islam tuh luar biasa. Wah, ini konsep yang lebih sempurna. Konsep kehendak Tuhan, konsep kekuatan Tuhan, konsep kun fayakunnya Tuhan kepada Maria. Dan Tuhannya tidak lahir lewat Maria, tetapi utusannya, utusan Tuhan yang lahir kepada Maria. Maka tidak masalah ketika utusan Tuhan berbakti kepada makhluk Tuhan.
yang sebagai ibunya. Nah, ini konsep yang menurut saya lebih baik. Ya. Maka saya ambil konsep yang lebih baik seperti itu. Ibarat kata kita sedang memilih barang, kemudian kita mau beli barang, kita lihat barang yang sudah kita pegang, ternyata harga barangnya sama, tetapi barang yang sebelah lebih baik. Ngapain gitu loh? Ya udah kita beralih ke barang satunya kayak gitu, yang lebih sempurna dan lebih masuk akal kayak gitu. Masya Allah, ya. Jadi kalau Islam itu memang adalah agama yang masuk akal. Iya. Justru kalau di Islam malah kita memuliakan ibunda daripada Isa. Iya, betul. Ya. Bahkan sampai di dalam Quran ada surat yang diberi nama dengan Maryam, betul ya? ibunya Di Bible Isa malah masih nggak ada. Allah bisa. Ya, justru malah di dalam Islam Maryam dimuliakan. Betul. Ada surat namanya Maryam. Begitu juga Isa Al-Masih. Isa Al-Masih juga bukti daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya. Iya. Di dalam penciptaan Nabi Adam alaihissalam dan penciptaan Nabi Isa alaihissalam itu hanya dengan kun fayakun. Itulah ya. Kalau di dalam Kristen, kalau boleh saya katakan, tadi kalau bilang Maria sebagai bunda daripada Tuhan, itu kira-kira di abad ke-5, abad ke-5, gereja menetapkan Maria sebagai bunda penghantar Tuhan ke bumi. Namanya Theotokos, kalau nggak salah, penghantar Tuhan ini ditetapkan di Konsili Efesus tahun 431 Masehi. Nah, malah pada saat itu juga beberapa puluh tahun sebelumnya itu ada sekte Kristen yang menuhankan Maryam atau Maria, menganggap Maria sebagai Tuhan. Ya jelas, Tuhannya berasal dari Maria gitu kan, secara logika. Tidak semua. Iya. Kalau yang dari awal, gereja-gereja awal, dia menganggap Maria sebagai bunda suci, yang istilahnya penghantar Yesus Kristus ke bumi. Tetapi ada sekte lain yang menganggap Maria juga Tuhan. Makanya di dalam Quran kan juga ada ayat yang mengatakan, yang artinya kurang lebih bahwa apakah engkau menganggap dirimu dan ibumu sebagai salah satu Tuhan, ya kan, gitu kan? Itu karena ada memang orang-orang yang percaya bahwa Maria bunda Yesus itu sebagai Tuhan. Alirannya disebut dengan Koliridianisme. Itu berkembang malah di tanah Arab dari abad keempat. Itu dianggap sesat oleh gereja pusat yang di Romawi, dan akhirnya dihapuskan lah. Tapi sampai sekarang masih ada pengikutnya. Masih ada. Itu aliran feminisme. Itu dari sananya, dari Koliridianisme. Asalnya sekarang disebut dengan aliran feminisme lah, kurang lebihnya ya, seperti itu ya. Karena ya memang kalau misalnya mau beranggapan seperti itu dengan berawal dari konsep Trinitas, mungkin bagi mereka ini ya masuk akal. Kenapa? Karena Tuhan itu dilahirkan oleh dia dan dibesarkan oleh si Bunda Maria. Artinya tanpa Bunda Maria si Tuhan ini ada masalah dalam kehidupan kan. Sebab membutuhkan air susunya, membutuhkan gendongannya gitu. Makanya ya kalau ada orang-orang yang beranggapan seperti itu, mungkin bukan saya ngomong, mungkin karena beranggapan seperti itu, oh ternyata Tuhan membutuhkan manusia yang berwujud wanita dan lebih hebat daripada Tuhannya sendiri gitu. Mungkin seperti itu. Ya sama mungkin pikirannya dengan konsep saya, oh iya ya, kenapa selama ini saya menuhankan seorang Tuhan yang harus berbakti kepada makhluknya? Nggak masuk akal bagi saya gitu. Kayak gitu. Baru terbuka setelah debat. Nah itu bisa jadi debat-debat itu kalau saling menerima itu bisa membuka pikiran sebenarnya. Yang selama ini mungkin ragu atau tertutup gitu. Asalkan debatnya fair gitu loh. Bukan debat adu kusir, udah tahu salah tetap ngaku benar dengan berbagai alasan, akhirnya bukan kelihatan makin pintar, tapi kelihatan makin tidak berilmu. Jangan bilang bodoh lah, gitu. Nggak boleh. Jadi makin tak berilmu, makin kelihatan gitu. Makanya saya kalau debat dengan orang sudah kalah debat dengan saya, dia masih cari alasan dan segala macam, muter-muter, saya bilang, sudahlah, kamu udah kalah debat, jangan dilanjutin. Kalau dilanjutin, kamu makin kelihatan nggak pintar, gitu. Udah berhenti itu orang, gitu, kayak gitu. Ada mau tanya? Tahun berapa? Lo memantapkan memilih menjadi seorang muslim?
Saya itu masuk Islam tahun 1991. Ya, tapi mulai jadi selama 4 tahun, 3 tahun saya belajar sembunyi-sembunyi gitu kan, paling belajar Iqra apa gitu loh. Secara sembunyi-sembunyi karena takut ketahuan orang tua. 1 tahun kemudian saya belajar terang-terangan karena saya pergi jauh dari orang tua. Nah, setelah itu baru saya terus terang ke orang tua. Masya Allah. Kayak Sebelumnya kokonya juga orang tua belum tahu juga. Kalau Koko selama dia belajar perbandingan agama, dia itu sembunyi. Tapi begitu dia syahadat, dia terang-terangan karena dia nggak sendiri. Kalau saya syahadatnya kan sendiri, kayak gitu. Jadi ya gitu, kekuatan jamaah di situ kali ya. Kalau kita bersama-sama berani gitu. Makanya orang bilang, lu berani keroyokan doang gitu kan. Satu-satu sini nggak berani kan gitu. Jadi kalau satu-satu berani tuh luar biasa nyali gitu kan. Kalau misalnya keroyokan tuh nyali lu payah gitu. Ya jadi gitu, emang bener ketika kita itu jamaah bareng-bareng tuh berani dan aman. Kenapa? Karena saling bantu. Tapi kalau sendiri, nah di situ kalau orang mau bilang lebih berat mana orang masuk Islam sendiri dengan berjamaah, lebih berat sendiri. Karena ngadepin semuanya sendiri kayak gitu. Kalau gitu dulu syahadatnya Sama Koko. oh, langsung sama kokonya? Iya. Oh, Masya Allah. Coba terus ngumpet-ngumpet gitu. Iya. Jadi nggak bareng-bareng orang lain lagi. Kalau Koko kan ada beberapa orang yang syahadat bareng gitu. Dan disyahadatkan di masjid, dan takmirnya masjid itu bersedia jika ada sesuatu menampung mereka. Nah kalau saya, siapa mau nampung? Orang saya syahadatnya aja sembunyi-sembunyi gitu kan. Kayak gitu, makanya selama 4 tahun orang tua saya nggak tahu kalau saya Muslim. Nggak tahu. Setelah tahu ada masalah? Ya setelah tahu ya nggak bisa ngusir juga. Orang ketika saya ngasih tahu ke papa mama kalau saya Muslim itu, saya udah nanya ustadz kan, ustadz yang pembimbing saya. Ustadz, nanti kalau saya diusir gimana? Pulang lagi ke sini, saya sekolahin kamu, saya khitanin kamu, kamu tinggal di kosan saya. Gitu. Mantap. Iya mantap gitu. Cuman nggak dilanjut sama ustadznya. Nanti kalau waktunya nikah kamu saya jadikan istri, nggak begitu, enggak. Karena waktu itu kan cuman kasusnya seperti itu kan. Mama sama papa kan luar biasa memanjakan saya. Walaupun saya ini dasarnya bandel. Dasarnya bandel. Kelihatan saya kan bandelnya. Biasanya bandel itu pinter biasanya. Biasanya gitu. Kamu bandel nggak? Nah, kita coba pindah ke Cici. Silakan. Pertama gini, satu, Chinese, mualaf, aktif di dakwah, anaknya hafal Quran. Mantap. Keren, cadas ya. Cadas itu. Ini luar biasa. Ini nggak benar ya? Benar ya. Alhamdulillah. Sudah benar. Mungkin langsung ke Ya. Nah, Cici ini belajar Quran jadi sama siapa? Sama papanya atau gimana? Di pesantren. Pesantren, Masya Allah. Pesantren mana? Pesantren punya papanya? Enggak. Oh, bukan? Masih belum, nanti buka sendiri. Baru ngerintis nih, baru ngerintis. Insya Allah. Ngerintis. Insya Allah. Nah, terus udah berapa juz? Apa? Jalan 4 juz. 4 juz, Masya Allah. Kalau anak Karisa? 20 juz. Wah, alhamdulillah luar biasa. Ternyata luar biasa. Ya, Masya Allah. Nah, kalau ini kan berarti kan sudah berapa tahun? Udah 30 tahun ya? 30-an. 30 tahun ya menjadi seorang Mualaf. Muslim. Berarti bukan mualaf tapi Mantan mualaf. Mantan Kristen lewat masuk Islam lewat jalur mualaf gitu. Sekarang udah jadi Muslim, udah jadi dai gitu. Jangan mantan mualaf. Iya. Boleh mantan mualaf. Ya, Masuk semua. Islam dengan jalur mualaf, bukan jalur lahir. Ya. Oke, nah terus sekarang kegiatan Tonglo ini apa nih? Selain tadi yang kuda-kuda itu. Iya, tadi yang tahu itu kan saya sedang mencoba bersama teman-teman merintis, tadi jelasin dulu sedikit ya. Merintis sebuah stable mini di mana kita ngajarin teman-teman terutama dan keluarga kita dulu untuk bisa berkuda, dan teman-teman juga gitu kan, menghadirkan sebuah pelatihan kuda yang ramah, murah gitu kan, dan cepat bisa gitu. Nah nantinya kedepannya kepengennya kita buka rumah tahfiz. Jadi saya pengen buka rumah tahfiz, syukur-syukur pondok pesantren ya. Nah nanti santri-santriwatinya itu dilatih berkuda. Masya Allah. Nah ini yang saya latih dulu anak saya.
anak-anak dan keluarga saya. Nanti ketika sudah terbentuk rumah tahfiz atau pondok pesantren, biar mereka bisa bantuin saya ngajarin keterampilan berkuda. Itu sunnah ya, luar biasa. Bermainnya saja sudah dinilai ibadah gitu loh. Nah, kalau kegiatan yang lainnya, saya ini teknisi komputer. Tukang solder, mekanik, hardware, hardwarenya gitu. Jadi saya ini hardwarenya, terus ya dagang juga, gitu. Saya dagang juga, dagang komputer juga, dagang yang lain juga, gitu kan, di online, offline juga. Ada toko sementara ini, baru mulai ada 2 toko. Masya Allah. Ya perlahan-lahan lah, kecil-kecilan gitu. Supply ini berarti komputer supply gitu? Enggak, servis sama jual beli second. Jual beli second. Nah, kenapa? Dan saya pun tidak fokus cuman di stable saja atau servis komputer saja. Saya juga ya sudah mulai safari dakwah lagi. Karena ini kan pandemi agak sudah mulai diperbolehkan ini kegiatan agama kan. Walaupun akhir-akhir ini lebih diperketat lagi gitu. Tetapi intinya dengan protokol kesehatan, insya Allah diperbolehkan seperti jaga jarak, gitu kan, tidak kumpul-kumpul, pakai masker. Saya bawa masker lo tadi loh, gitu. Habis swab lagi saya, iya negatif, gitu. Ada pertanyaan yang menarik. Pertama, boleh dikatakanlah seorang mu'alaf dan sepertinya giroh untuk dakwahnya sangat luar biasa. Harus. Ini pertanyaan kami untuk Kohlo ini. Apa sih sebenarnya yang memotivasi Kohlo sehingga giroh dakwahnya sangat luar biasa? Gini, jadi saya memang mungkin tipe anak khusus. Jadi dari kecil itu sudah banyak pertanyaan-pertanyaan. Tadi ya, kalau kita ngeliat anak nakal, bandel, gitu, jangan negatif dulu. Bisa jadi dia karena pinter gitu kan. Anak-anak saya kasih tahu nggak ada yang nggak nakal. Termasuk yang cewek. Nggak ada yang nggak nakal. Tapi nakalnya wajar dan kita arahkan gitu. Gitu. Om nih kejar kuda, naik kuda, belum tentu kalah, menang sama dia. Tadi saya juga. Oh iya, belum tentu. Lincah. Nah itu, jadi saya termasuk anak yang pengen tahu dan segala macam dari kecil. Kemudian ketika saya mulai ikut tata cara agama Konghucu, saya banyak pertanyaan ke mama, gitu. Jadi saya nggak mau waktu kecil saya cuma ngikut saja, saya harus tahu. Segala sesuatu harus tahu, harus nguasain, gitu. Kalau kita dengar istilah sekarang, master itu tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi dari nothing dulu kan. Dari nobody jadi somebody gitu. Jadi belajar gitu. Mungkin seperti itu. Nah, saya harus belajar, pengen belajar, dagang juga belajar. Nah, ketika beralih menjadi domba gembala, itu ya nggak sekadar cuman hadir di gereja saja gitu. Tapi saya harus tahu apa nih yang diinikan gitu, yang diajarkan apa dan semua gitu. Jadi serius gitu. Nah, ketika saya jadi muslim pun sama. Saya nggak cuma akan berhenti di konsep-konsep yang saya debatkan saja. Saya berpikir gini, kalau setelah saya jadi muslim, umat Islam itu terbanyak di Indonesia. Setuju? Walaupun sekarang persentasenya mengurang jauh. Betul? Dulu sampai 90% lebih. Sekarang sudah sekitar berapa? 80-an apa 70-an? 86. 86% apa 82? Mungkin 80 lebih lah. Udah turun banget sekarang. Jadi saya tahu umat Islam itu terbanyak. Tetapi ketika saya baru muslim, itu saya banyak tanya, gimana sih cara sholat? Tahu nggak yang ngajarin saya sholat nggak ngerti? Oh begitu. Nggak ngerti. Kenapa kita harus begini? Nggak ngerti. Kenapa kita harus ngadep ke barat? Jawabannya cuma ke Ka'bah. Dalilnya apa nggak tahu. Nah, seperti itu. Akhirnya saya juga banyak menemukan bahwasanya orang setelah pulang dari pondok pesantren dia lepas jilbab. Hanya pakai kerudung sederhana atau bahkan yang dililit itu. Bagus nggak nyangkut tuh. Kalau nyangkut bahaya tuh. Betul. Kerudung dililit dia jalan nyangkut bahaya tuh. Jadi saya pikir gini, loh kok ini ya? Kenapa sih orang Islam seperti ini? Kenapa dia berislam itu nggak kelihatan gitu loh? Saya berniat, saya tidak boleh jadi muslim kebanyakan. Saya susah-susah nih, masih ngumpet-ngumpet nih masuk Islam. Kalau nanti saya jadi orang Islam cuman sekedar sholat dan soleh untuk diri sendiri, istilah katanya, hanya bagus untuk diri sendiri gitu. Buat apa? Gitu. Jadi saya harus bermanfaat untuk agama saya, agama yang susah payah saya pegang.
kayak gitu. Iya. Walaupun jalurnya melalui perdebatan gitu. Saya tidak boleh begitu masuk agama hanya leha-leha saja. Iya. Tetapi saya harus perjuangkan apa rahasia agama ini. Kalau enggak, percuma saya pindah agama. Ya, Ngapain? Dari cuman ibadah seminggu sekali gitu kan, sekarang harus 5 kali sehari. Yang lain mah nggak lapar-lapar, saya lapar-lapar. Walaupun di Kristen ada puasanya juga, tapi jujur, waktu saya Kristen saya nggak pernah puasa. Masya Allah. Nggak pernah puasa saya, kayak gitu. Jadi walaupun saya susah kayak seperti itu. Jadi saya pikir, buat apa kalau saya cuma jadi Islam kacangan? Nah seperti itu. Nah tidak cukup sampai di situ, saya bertekad begini, seluruh keluarga saya harus jadi ujung tombak dakwah. Dakwah yang gimana? Yang radikal? Sorry bro, nggak ada Islam itu radikal, nggak ada. Bunuh semut aja nggak boleh, mau radikal gimana? Betul. Motong pohon aja nggak boleh, mau radikal gimana? Islam itu dakwahnya itu mengangkat, bukan menjatuhkan, memuliakan, bukan menghinakan, merangkul, bukan mendorong, bukan memukul, seperti itu. Dakwahnya dakwah bijak. Jadi saya bertekad, saya dan keluarga saya harus menjadi dai yang rahmatan lil alamin, menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Nah itu tidak akan terjadi ketika saya sebagai pionirnya, sebagai bapak pimpinannya berleha-leha aja jadi Islam, jadi orang Muslim leha-leha saja, dia cukup salat, cukup ini, cukup itu, tapi nggak mau belajar gitu loh, sangat sayang. Nah ternyata begitu saya belajar, Islam itu luar biasa kaya. Ipteknya itu luar biasa gitu loh. Wah luar biasa. Segala ilmu bidang ilmu tuh ada di Islam ternyata. Solusi itu ada semua. Solusi, nah itu ada semua. Solusi ada di Islam semuanya terhadap semua. Jangan kencang-kencang solusinya, ntar ada yang ingat nanti. Biarin. Jadi segala solusi kehidupan itu ada di Islam. Cuman kenapa kok orang Islam itu saya perhatikan kok ini ya banyak yang ngeluh susah, ngeluh hidup nggak enak, terus banyak sawang sinawang, oh dia enak, kalau jadi dia enak, sawang sinawang tuh kan. Saya pikir ternyata setelah saya teliti, mereka tidak tahu tentang Islam. Dia tidak tahu konsep bersyukur, dia tidak tahu konsep qanaah. Qanaah itu nggak cuma untuk si miskin, tetapi untuk si kaya juga, gitu. Nah itu setelah tahu konsep-konsep itu ternyata saya itu tenang, makan tempe tenang, tidur tenang, semua tenang, kan gitu Ci? Ya, iya. Sering makan tempe Ci? Sering makan tempe dong? Kan di pondok apa-apa tempe. Oh gitu? Makanan utamanya tempe. Sampai jadi favorit. Iya. Jengkol. Jengkol jangan banyak-banyak, jengkol makro ya. Sekarang ke Cici. Saya ke Cici. Ini menarik. Tapi rupanya hari ini kita kedatangan tamu spesial. Ini ngaji cerdas ya, hostnya yang keren cadas ya, Asik. Adam Al-Fatih. Asik. Ya. Tapi nanti saya akan panggil Adam Al-Fatih, saya ke Cici dulu. Cici, tadi 4 juz dihafal. Cici berapa lama menghafal 4 juz? Kalau kan waktu di pesantren yang pertama tuh baru berapa bulan gitu. Udah dapat 3 juz, di sana sistemnya kayak sistem ngebut gitu. Nah, habis itu kan pindah pondok lagi. Terus pindah pondok berkali-kali gitu. Nah, diulang lagi jadinya masih di nentuk 4. Iya. Gak mau nanya kenapa pindah pondok muda? Yang pindahin ada di sini. Oh gitu. Kalau gitu sekalian nanya ini kok. Kenapa dipindahin pondoknya? Yang jawab ini apa dia? Soalnya yang pindahin ini. Biar fair, anaknya dulu yang jawab. Terus. Kenapa pindah pondok? Kenapa bisa? Alasannya salah satu ini. Oh gitu. Nggak bisa ikut dakwah. Ini ya. Kan peraturan gimana? Ketat ya. Nggak boleh ikut dakwah di pesantren. Nggak boleh diajak keluar, harus tetap di situ. Tapi ini tadi pintar naik kuda kok. Memang dari kecil sudah diajarin Enggak. Abi? Enggak. Berarti Ramadan hari pertama baru naik kuda. Langsung lari. Waduh. instan ya? Langsung seimbang di atasnya. Masya Allah. Bahkan kemarin yang luar biasa, saya pernah dilatih kuda. Kuda itu emang luar biasa, tidak bisa diam. Oh. Nah, sudah setahun lebih kita nggak ketemu. Kemarin liburan, saya cari itu kuda, ketemu di stable mana ketemu. Ternyata kuda itu tambah liar. Oh gitu. Yang berani naik cuman saya sama Cici. Dan anehnya tuh kuda ditaikin dia, nurut. Oh. Padahal tuh kuda kalau dilepas berdiri-berdiri lebih parah daripada si Roma tadi. Kayak gitu. Jadi ternyata di Cici itu dia mau ditaikin, dia naik, dia santai naik gitu. Kayak Kenapa sih toh lo
hobi kuda gitu? Kuda itu sunnah. Sunnah ya? Sunnah. Oh iya, tadi yang masalah pindah pondok ya. Pindah pondok. Jadi gini, sebenarnya kenapa dipindahin bukan pondoknya nggak bagus. Pondoknya bagus luar biasa. Cuman karena saya ingin anak saya itu terus ikut dalam berdakwah gitu kan, apalagi wanita ya, sudah balik, paling Cici berapa tahun lagi sih saya ajak dakwah gitu kan, karena wanita itu tidak boleh terlalu lama dipajang gitu kan, sangat berharga di Islam kan. Nah jadi saya izin untuk bisa diajak sekali-kali safari dakwah atau apa gitu, yang deket-deket aja, itu kan tidak diizinkan. Ya udah akhirnya dipindahkan ke pondok yang lain dengan perjanjian bisa dipindah. Tadinya boleh, tadi boleh, ternyata ke belakang nggak boleh, gitu, nggak boleh. Pimpinannya membolehkan, salah satu pimpinannya, tapi pimpinannya nggak membolehkan. Saya bilang ya sudah, saya undur aja, jadi saya pindahkan. Otomatis termasuk adiknya ketika masuk ke pondok pesantren yang di Bogor, saya temuin ketua yayasannya dulu. Saya minta pengecualian, kenapa? Karena ini anak-anak mualaf dan anak-anak dai. Seperti apalagi perempuan, saya tidak mungkin akan ajak anak saya sampai dewasa untuk seperti ini, syuting atau safari dakwah. Karena kenapa? Wanita itu terlalu berharga untuk dipajang. Saya bilang kalau sekarang kan masih remaja gitu, masih anak-anak, biar mereka belajar. Nah nanti ketika mereka dewasa, mereka sudah tidak diikut saya, mereka megang pondok pesantren, mereka punya pengalaman kayak gitu. Nah itu satu. Yang kedua, dia pindah-pindah pondok pesantren, saya ingin ini anak banyak pengalaman. Iya, dari sini pengajarannya beda, sono beda gitu. Jadi ketika nanti dia memimpin pondok pesantren atau rumah tahfiz, santriwatinya itu akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa dari dia. Apalagi nanti digabung dengan adiknya kan di pondok lain, sistem pengajarannya juga beda, metodenya. Nanti bayangkan, bisa digabung. Iya, sebuah rumah tahfiz yang dididik oleh anak-anak dari seorang dai yang dari kecil sudah diajak berdakwah, dan dia punya pengalaman dan punya berbagai guru, banyak guru dan berbagai pengalaman, sistem pengajaran juga banyak berbeda. Betapa kayanya nanti santri dan santriwati di sana, betapa kayanya mempunyai keilmuan dan pengalaman, kan gitu. Itu tujuan saya. Mantap, kayak gitu. Pantas mualaf. Kenapa? Mau tahu nggak kenapa mualaf? Cerdas. Alhamdulillah. Apa memang mualaf itu cerdas-cerdas? Insya Allah. Iya, makanya dipakai di ngaji cerdas. Gitu. Supaya mencerdaskan umat gitu. Tadi belum lengkap kok. Kuda tadi belum saya jawab. Hobi kuda? Oh ya, gini. Saya mau ngomong tentang kaya atau apa, takut ngerendahin. Saya nggak ngerendahin ya, jujur. Kuda itu sangat disunnahkan oleh Rasulullah. Jadi sampai dijamin bermain-mainnya saja itu tidak sia-sia. Termasuk juga bermain dengan keluarga dan kuda. Kenapa nggak sekalian keluarga saya ajak main berkuda? Pahalanya double. Cadas ya. Iya gitu. Jadi, nah ini sangat luar biasa ya. Giroh dakwanya luar biasa. Anak-anaknya selalu diusahakan agar menjadi penghafal Quran. Ini iri, sudah double, udah gitu hobi sunnah. Waman ahya sunnati faqad habbani, waman ahabbani kana ma'ikul jannah. Kata Rasulullah, siapa yang mengikuti sunnahku, pasti dia bersama-sama aku di surga. Mendapat syafaat di sana, ditunggu sama Rasulullah. Mungkin kalau saya jadi terpesona dengan ceritanya. saya pikir tuh seneng kuda buat dagang gitu. Tapi nggak taunya ya, si tadi udah bisa ngebut tadi kudanya. Tahu nggak sih? Belum saya jelasin kan. Pertama tuh sunnah, kedua itu ada ini nilai ibadah. Dan tahu nggak sih, kita umat Islam meninggalkan olahraga berkuda dan diambil oleh siapa? Olahraga berkuda diambil oleh para sahabat, orang-orang kaya. Oh begitu. Tahu harga kuda berapa? Miliaran. Oh iya. Kita ini nggak familiar dengan kuda, mungkin sedikit. Iya, jadi gini, kuda itu oleh Rasulullah disunnahkan, tetapi umat Islam banyak yang membuangnya. Ternyata yang mengambil sunnah berkuda itu justru orang-orang di luar Islam. Dan ternyata, jujur ya,
Dulu banyak orang punya kuda, tapi nggak punya mobil. Sekarang banyak orang punya mobil, tapi nggak punya parkiran. Sorry, salah. Nggak punya kuda. Kenapa? Karena kuda perawatannya itu mahal, gitu. Jadi kayak gitu. Jadi kalau mau punya mobil, punya parkiran dulu. Mau punya kuda, punya kandang dulu. Nah, gitu. Iya. Jadi alhamdulillah olahraga yang sunnah itu ternyata olahraga elit. Saya tidak berkata bahwasanya saya kaya, lu siapa? Enggak, saya nggak sombong. Tapi saya benar-benar mengagumi sebuah olahraga yang Allah dan Rasulnya sunnahkan dan ternyata menjadi olahraga yang elit. Dan jujur Bang, ente punya mobil? Ada. Kok? Alhamdulillah. Perawatan per bulan berapa? Kalau stay sih kadang-kadang bisa 2-3 juta lah. 2-3 juta. Kurang lebih lah ya. Berarti ente cuman ngerawat kuda sandal. No kan? Kuda sandal segitu perawatannya 2-3 juta satu kuda. Satu kuda. Kalau udah ngerawat kuda-kuda pacu itu per bulan 7 sampai 14 juta. Untuk ngerawat saja. Berarti Nabi ini sudah mengajarkan kita ya. Kita untuk kaya. Untuk elit seperti itu. Iya, luar biasa. Jadi saya mau katakan pantas semua lah. Jadi kalau misalnya bilang Islam itu kere, enggak. Rasul nyuruh kita itu kaya. Iya, nyuruh kita kaya. Nah itu. Kalau ditanya apakah perawatan kuda saya seperti itu? Oh enggak. Saya dari dulu terkenal sistem potong kompas. Jadi pemangkas biaya. Jadi kuda-kuda yang ada di tempat saya itu sudah dilatih untuk dipangkas biaya, tetapi tidak membuat kuda itu kekurangan asupan energi. Kayak gitu. Gimana caranya? Saya keliling stable, saya keliling peternakan, saya nanya apa sih yang dibutuhkan kuda gitu. Nah, jadi kita harus kuasain ilmunya. Ketika kita itu mau terjun ke sebuah dunia, kita harus kuasain ilmunya. Kalau enggak, hancur, berantakan. Makanya kata Rasulullah benar. Kata Ali Pak Rasul, ketika sebuah urusan itu diserahkan kepada bukan ahlinya, maka kan hancur. Kan kita tunggu kehancurannya gitu kan. Ya betul memang. Ternyata ngerawat kuda luar biasa, susah. Tahan dulu kok. Ini kita kehadiran host Ngaji Cerdas. Saya terakhir nonton kalau nggak salah Adam Al-Fatih, karena saya mengikuti channel Ngaji Cerdas ya. Kita tunggu dulu, kita panggil dulu, Masya Allah. Namanya Adam Al-Fatih kalau saya nggak salah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Masya Allah. Iya. Ya. Assalamualaikum Mas Adam Al-Fatih. Oke, saya mau cerita sedikit. Saya itu hobi mengikuti channel-channel dakwah, dan yang tidak terlewati itu Ngaji Cerdas. Terakhir saya nonton Adam Al-Fatih kalau nggak salah ya, mewawancarai siapa gitu. Beliau hijrah karena ayat hujan gitu. Ayat hujan. Itu saya wawancarai. Sehat ya? Gitu. Kenapa terlambat datang kok ini? Karena emang jadwalnya berkuda jam segini. Jadwal berkuda. Rutin berkuda. Rutin berkuda berarti. Pernah latihan dengan saya dan sekarang insya mau latihan di sini. Saya geber. Dan ini Masya Allah, sesuatu yang tidak kita ini ya. Akhirnya, dan saya punya kesempatan untuk bertanya langsung. Kalau Mas Adam Al-Fatih mualaf? Ya. Udah enggak sekarang. Udah. Lama ya. Tahun berapa? Itu waktu masih kecil, masih umur 15 tahun, sekitar 15 tahun atau 14 tahun. SMP waktu itu. Jadi memang aktif di Ngaji Cerdas ya? Alhamdulillah, insyaallah. Itu memang konten-kontennya luar biasa, itu keren. Karena Ini kita ada jadwal syuting ya? Ada. ada jadwal syuting, begitu. Udah dikontrak berarti. Udah dikontrak. Silakan Pak Dodi. Jadi Kok Dodi, karena kayaknya semua koh. Saya aja oke. Oh jadi ya. Kalau yang itu Kai nama. Masya Allah. Nah ini senang sekali juga bisa kedatangan Adam Al-Fatih ya, yang mungkin para pemirsa sudah terbiasa melihat di channel Ngaji Cerdas ya. Konten-kontennya luar biasa. Kita senang sekali bisa ketemu dengan sesama muslim yang punya mungkin latar belakang yang hampir sama kurang lebih ya. Dulu Kristen. Kristen Konghucu. Saya juga Kristen, papa saya juga dulu Konghucu. Juga dulu keluarganya semuanya Kristen. Saya hanya merasa bersyukur kita bisa bertemu seperti ini, memperkuat ukhuwah Islamiyah. Kita tidak perlu
membesar-besarkan yang perbedaannya kecil-kecil. Semuanya ya itu adalah hanya khasanah ya, istilahnya kekayaan di dalam Islam. Nah, kita semua ini kan adalah muslim-muslim yang berakidah sama, yang bertauhid sama. Jadi kita semuanya adalah orang-orang yang berserah diri semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul ya? Nah, tinggal kita bagaimana sharing ilmu dan kita bagikan kepada para pemirsa sehingga bisa bermanfaat gitu ya. Mungkin karena ini Mas Adam ini baru datang. Jadi boleh cerita dikit dong. Langsung kita ke hostnya kan. Bagaimana dulu menjadi seorang mualaf, terus kemudian bagaimana sekarang kiprahnya dengan Kohlo gitu. Boleh silakan. Baik, sebenarnya ketika kisah saya secara singkat ya, menjadi seorang mualaf itu nggak begitu sulit yang dibayangkan ya, karena sebetulnya kalau kita ingin menggunakan akal sedikit saja untuk berpikir gitu, maka kita nggak mungkin memeluk agama kecuali Islam. Ya, atas dasar berpikir inilah saya pindah dari agama saya yang dulu. Karena di agama yang dulu seperti kita sudah pahami bersama bahwa ya andaikan kalau kita bertanya lebih jauh ataupun lebih dalam ya, terkhusus tentang apalagi ketuhanan gitu. Maka kok kalimat mereka yang disampaikan kepada kita adalah ya berarti lu belum beriman gitu kan ya. Belum ada zaman Roh Kudus. Ya betul, makanya belum ada Roh Kudusnya di dalam ya, dan kayak gitulah. Ini kita semua mantan-mantan termasuk kameramen. Oh iya, kameramen juga mantan. Mantan apa ini? Kurang tahu saya. Tapi memang gini, ini kameramen kita luar biasa ya. Kita punya kita punya konten-konten Islam itu tembus sampai ke mancanegara ya, sampai ke beberapa negara. Tapi yang membuat konten kita jadi indah itu tidak pernah tahu gitu, orang tidak pernah tahu di sana. Lanjut dulu. Saya gitu. belum selesai tadi. Ada belum selesai tadi. Lanjut. Oh ya, gini, seputar ngaji cerdas ini. Seputar ngaji. Dulu dia lagi cerita. Oh, lagi cerita. Lanjut. Baik, tadi sudah saya singgung bahwa memang agama yang dulu atau agama kita yang dulu ya gitu, memang nggak boleh terlampau jauh untuk berpikir seperti itu. Terkhusus lagi apalagi bertanya itu nggak boleh. Ada pun mungkin bahkan ya kalau kita mau mengkaji Alkitab kayak gitu kan ya bahasanya, yaitu kita harus ada pendetanya dan seterusnya kayak gitu. Nah disitulah yang membuat akal kita atau akal saya itu nggak puas, terkhusus dengan Trinitas tadi apalagi. Ya satu lagi, termasuk ketika Tuhan menjadi seorang manusia. Ya ini kan salah satu akal logika nggak menerima ya, karena sama kan, walaupun beda tempat, beda jarak, beda waktu. Tuhan jadi manusia. Iya, jadi Terus andai kan kalau misalnya Tuhan menjadi manusia, lalu kita kan mengetahui bahwa ada alam semesta yang sangat besar. Di balik alam semesta itu ada skala lagi yang lebih besar lagi. Pertanyaan saya, kalau Tuhan jadi manusia, siapa yang ngurus planet itu? Dan ini kan planet ya kan ya, ini kan harus berputar pada porosnya dan seterusnya. Mereka harus beraktivitas dan seterusnya. Dan kalau misalnya Tuhan jadi manusia nggak ada yang ngatur. Nah itulah membuat saya tidak puas. Masya Allah. Beda dengan ketika saya masuk Islam ya, teman-teman semua, bahwa Islam itu bahkan ya sampai Allah itu nggak mau seorang Muslim masuk Islam itu cuma karena terpaksa ataupun karena ya udah masuk aja gitu tanpa berpikir terlebih dahulu. Maka di dalam Islam bedanya, Islam itu mendahulukan sebuah pemikiran atau akal kayak gitu untuk masuk ke dalam Islam seperti itu. Biasa ya. Jadi ini apa saja sih? Apa sih yang memotivasi ngaji cerdas gitu? Karena saya lihat kontennya keren-keren gitu ya. Apa sih sebenarnya yang memotivasi teman-teman sehingga saya lihat rutin dengan konten-konten Islami gitu? Apa ininya? Gitu. Baik, sebenarnya ngaji cerdas itu kan seperti dengan konteksnya kalau saya, bahwa ngaji cerdas adalah mencerdaskan umat gitu. Tapi nggak sampai situ, ada komanya. Bagi mereka yang mau berpikir kayak gitu. Kalau nggak berpikir ya percuma aja gitu kan. Mental ya. Makanya kita menghadirkan sebuah narasumber mu'alaf supaya nanti ketika ada orang yang ingin murtad gitu kan ya, terus nonton video ngaji cerdas, ya mungkin dia bisa nggak jadi murtadnya seperti itu. Ya seperti kayak gitulah. Sehingga yang Muslim pun justru harus makin kuat, karena melihat Ko Ajis, melihat Ko Andre, melihat Ko Wendy dan seterusnya, mereka itu kan orang-orang yang berjuang gitu kan ya. Mereka yang tanpa ada paksaan dan terus ya mereka memeluk Islam dengan cara itu. Maka itu buat semangat seorang Muslim. Yang diundang itu biasanya mualaf-mualaf yang baru masuk atau yang sudah lama-lama?
baik yang mau baru masuk apapun yang udah lama kita wawancara Boleh insyaallah. bilang nih. Insyaallah. Udah lama. Nggak apa-apa, insyaallah nanti kapan-kapan. Wawancarin Adam, nanti sekali-sekali Adam wawancara. Baik, insyaallah. Baik. Boleh. Ya, tadi saya mau ngomentari dikit ya, Adam ya. Sangat setuju, sangat selaras dengan apa yang tadi dikatakan oleh Tolo ya. Jadi kalau namanya yang Maha Pencipta, mahal loh ya, Maha Pencipta, Maha Kuasa, terus menjadi sesuatu makhluk yang tidak maha, artinya dia sudah menyalip kodratnya sendiri, Betul. bertentangan dengan kodratnya sendiri. Baik. Dan kalau boleh saya sharing sedikit, konsep yang namanya Tuhan yang paling berkuasa kemudian menjadi seorang makhluk atau manusia, itu ternyata konsep sudah lama dipakai oleh orang-orang Yunani kuno. Jadi karena konsep pagan, Iya. dewa Zeus, dewa yang paling berkuasa gitu Iya, kan, betul. menghamili seorang wanita bernama Danae, menghasilkan anak bernama Perseus. Ada lagi nanti menghamili wanita yang lain, punya anak namanya Hercules. Perseus, Hercules itu adalah orang-orang yang setengah manusia, setengah dewa. Betul. Terus apa bedanya sama Yesus itu? Berarti kan Yesus juga setengah manusia, setengah Tuhan gitu kan? Baik, iya. Kalau mereka bilang 100% manusia, 100% Tuhan, di dalam 100% yang digabungkan itu kan berarti masing-masing kembali jadi setengah-setengah. Iya. Dalam satu entity gitu kan. Nah, jadi konsep-konsep seperti itu memang konsep-konsep yang sudah lama, bahkan jauh sebelum Yesus ada. Dan konsep-konsep seperti itu memang banyak dianut di daerah mulai dari Babilonia, Sumeria, Persia, sampai ke Yunani, sampai ke Mesir. Iya. Begitu. Betul. Jadi apa yang ada di dalam ajaran kekristenan memang banyak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran paganisme. Contoh kalau tadi Tuhan menjadi manusia, kemudian ada lagi kabar baik, ya kan? Kemudian ada lagi juru selamat, gitu kan? Ada lagi nanti konsep 3 pribadi. Ya. Kenapa cuma 3? Kenapa nggak 4? Kenapa nggak 5? Kenapa nggak 100 gitu kan misalnya? Iya. Kita nggak pernah, kalau mereka bilang 3, berarti apakah mereka tahu ada pribadi yang keempat, kelima yang lagi nongkrong di planet mana gitu kan? Nggak pernah tahu kan mungkin. Ternyata kenapa cuma 3? Itu kalau diperhatikan dari tulisannya Aristoteles malah mengutip begini. Karena perkataan-perkataan orang Pitagoras itu orang-orang yang sebelumnya mereka mengatakan bahwa di alam semesta ini hanya ada 3, awal, tengah, akhir. Maka dari itu hukum itu kami menggunakan untuk menyembah dewa-dewa kami. Makanya itu kenapa cuma 3, kenapa nggak 4 gitu. Ya. Jadi memang kekristenan memang dibangun atau diciptakan di daerah yang sangat kental dengan paganisme, supaya kita jangan tercerai-berai. Iya. Kalau tercerai-berai itu nanti akan banyak atau tinggi resikonya apa? Keluar dari barisan gitu kan. Kalau keluar dari barisan bisa apa? Nah, tahu Iya, sendiri ya. betul. Oke. Baik. Kira-kira kalau ada pesan buat teman-teman, Pesan kepada teman-teman muslim, pesan kepada para mu'alaf, dan pesan Calon kepada mu'alaf. calon mu'alaf. Kalau saya mau mulai dari calon mualaf. Kepada kalian semua, saudara sebangsaku, kalau di luar Indonesia berarti saudara seplanetku. Iya. Nah, gitu. Ketika kalian sudah melihat sesuatu dan tertarik, lihat, kejar, dalami, fahami. Ketika makin tertarik, maka kalian sudah tidak salah. Apalagi tentang Islam. Gitu. Kejar, genggam, jangan lepaskan. Buat kalian yang mualaf, alhamdulillah kita saudara. Dan yakini apa yang Anda pilih itu adalah kebenaran. Jangan pernah lagi tengok yang lain. Kenapa? Karena saya sudah menjelajah. Saya udah gado-gado. Bener, saya cuman baru dari Konghucu ke Protestan. Tapi semua saya udah pelajari. Walau mungkin sekarang sudah saya lupakan, berusaha melupakan dan hanya fokus kepada Islam. Kenapa? Kalau kita masih lirik-lirik, masih sana sini, kita tidak akan menemukan keistimewaannya. Ingat, Khalil Gibran disuruh oleh gurunya masuk ke kebun mawar, disuruh pilih mawar paling bagus.
Dia masuk, lihat mawar bagus, mau petik, di depannya lebih bagus, depannya lebih bagus, akhirnya nggak bisa petik. Ketika dia tanya sama gurunya, apa katanya? Karena semua mawar adalah indah, kata Khalil Gibran. Jadi seandainya dia mau metik salah satu mawar saja, dia akan minimal punya satu mawar. Maka ketika sudah kau petik itu, sudah, jalanlah lurus ke depan, karena tugasmu hanya memetik mawar. Sama halnya ketika kau sudah memilih Islam, tugasmu adalah berislam dengan baik. Khulu fis silmi kafah, supaya hidupnya tenang. Untuk semua kaum muslimin, ini kami para mu'alaf, terserahlah mau dibilang sudah bukan mu'alaf atau mau masih sebut mu'alaf, terserah. Kami yang masuk lewat jalur mu'alaf ini adalah saudara kalian, dan mari kita khulu fis silmi kafah, dan mari kita jadikan Islam benar-benar rahmatan lil alamin. Apalagi saat ini banyak orang Islam sendiri, ini bukan orang di luar Islam, orang Islam sendiri yang fobia terhadap Islam, takut terhadap Islam. Tapi ketika ditanya KTP-nya Islam, saya bingung ibadahnya gimana. Kenapa orang Islam takut sama Islam? Apalagi ya itu tadi, di tengah saat ini orang banyak yang fobia kepada Islam, mari kita hadirkan benar-benar Islam yang hakiki, agar Islam itu benar-benar terlihat Islam rahmatan lil alamin, bukan dikambing hitamkan menjadi Islam yang radikal, yang bla 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 gitu. Intoleran. Iya, intoleran. Sekarang bingung, orang puasa harus toleransi kepada orang yang tidak puasa di bulan Ramadan. Itu toleransi terbalik. Seperti itu. Jadi kalau kita mau bicara tentang toleransi, kita nggak usah ngomong. Dari dulu sampai sekarang sudah banyak buktinya bahwasanya umat Islam itu toleransi. Apalagi umat Islam yang benar-benar Islam, yang benar-benar kafah, lebih toleransi lagi, lebih baik lagi, gitu kan. Insya Allah seperti itu. Mungkin dari Mas Adam, itu teman-teman kita semua. Baik, mungkin singkat saja ya, untuk baik mualaf ataupun yang memualaf ataupun yang muslim, perhatikanlah bahwa Islam itu agama yang senantiasa nggak memaksa kayak gitu, Mas ya. Jangan kalian masuk Islam sebelum kalian itu berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah benar-benar Tuhan, dan kemudian atas dasar kesadaran kalian gitu loh. Dan Islam itu juga ketika sudah masuk Islam, maka Islam itu memberikan dua jalan. Wa nafsi wa masawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam Islam ada jalan fujur, ada jalan takwa. Di dalam Islam pun kalian bisa memilih mana yang kemudian jalur yang fujur, mana jalur yang takwa. Nah disitulah Islam juga nggak senantiasa memaksa kalian untuk ibadah. Akan tapi kita merugi sekali ketika menjadi seorang muslim, kita nggak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pesan-pesan untuk sahabat-sahabat Geraha Mu'alaf, Masya Allah, kita Masya Allah ya, jadi orang-orang yang terdepan Insya Allah untuk membantu para mu'alaf, karena itu benar-benar sesuatu yang luar biasa ya, karena itu jarang dilakukan di seorang muslim gitu Pak. Komunitas-komunitas jarang sekali untuk melakukan hal seperti itu. Yang mudah-mudahan bisa selalu senantiasa istiqomah untuk membina para mu'alaf sehingga menjadi pejuang-pejuang syariat Islam, Masya Allah, sehingga menjadi seorang muslim yang terbaik Insya Allah. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mungkin ini sedikit tambahan informasi mengenai Geraha Mu'alaf. Di Geraha Mu'alaf ini atau di Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid itu kami tidak membeda-bedakan muslim dari organisasi manapun. Dan kita tidak menyinggung masalah politik. Kita juga tidak bicara masalah politik. Jadi yang kita bicarakan adalah mengenai ukhuwah Islamiyah, satu akidah, satu tauhid. Tidak ada yang kita beda-bedakan dari situ. Mengenai organisasi itu masing-masing, kembali masing-masing ya. Dan kemudian selain juga kita membina para mu'alaf yang mungkin kurang beruntung, kami juga melakukan perang pemikiran, perang dalam pemikiran gitu ya. Kita tidak boleh istilahnya kan perang dalam hal fisik, maksudnya kalau misalnya sampai anarki atau sampai memaksakan kehendak itu kan tidak boleh. Kita hanya bisa perang pemikiran kepada teman-teman kita di luar Islam bahwa Islam ini adalah yang benar. Kami berani melakukan perang pemikiran karena kami yakin Islam adalah yang benar, yang paling benar. Kalau suatu agama tidak berani diperdebatkan, berarti ada sesuatu di agama itu gitu. Ada yang salah. Betul. Setuju? Betul. Kalau kami berani berdebat dengan siapa saja. Bahkan kami berharap mungkin ada pendeta, mungkin ada dosen gitu yang mau berdialog dengan kami atau berdebat,
ya dalam masalah konsep ketuhanan atau dalam hal akademis, ilmiah dan segala macam, kami siap. Iya. Itulah yang kami lakukan sehingga kami bisa membina mualaf dengan akidah yang bersih gitu maksudnya. Kalau mualaf kan biasanya kan kalau baru masuk jadi mualaf kan masih ada sisa-sisa akidah lama nih. Ya, itu kita bersihkan gitu. Iya, Ya kadang-kadang cuman beda nama doang gitu. Tuhannya ini sama karena ada kata-kata Allah di dalam Bible gitu. Ya kan? Itu kadang-kadang yang kita bersihkan gitu ya. Kurang lebihnya begitu yang bisa kita sampaikan malam hari ini. Sekali lagi banyak terima kasih buat Kolo, banyak terima kasih buat Adam, terima kasih Cici sudah sharing buat teman-teman di Gerakan Mualaf ya. Mudah-mudahan kajian kita kali ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, pemirsa, sampai di sini dulu acara Ngobras Doa, ngobrol santai Dondi dan Aristo. Kita berjumpa dalam acara yang lainnya. Akhir kata, yang benar itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak benar itu datang dari diri dan kekurangan kami pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.